Apakah kita mempunyai tantangan untuk berbagi? Apakah yang seharusnya Tuhan harapkan untuk kita lakukan? Jangan lewatkan pelajaran hari ini untuk dapat terus mempelajari apa jawabannya. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Beriku Berjalan Denganmu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 30 Juni 2026. Pelajaran yang pertama di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Kota Korintus. Bacalah Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3, 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11 dan 1 Korintus 8 ayat 4. Apakah yang dapat kita simpulkan tentang ekonomi, moralitas dan kehidupan keagamaan di Korintus? Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Korintus adalah pusat penting dunia kuno yang terkenal dengan perdagangannya yang makmur. Kota ini dihancurkan oleh Roma pada tahun 146 sebelum Masehi dan dibangun kembali oleh Julius Kaisar sebagai koloni Romawi pada tahun 44. Korintus pada masa Romawi inilah yang muncul dalam Perjanjian Baru. Pada zaman Paulus, Korintus adalah salah satu saingan Athena dan bahkan telah melampauinya dalam berbagai aspek. Korintus memiliki 2 pelabuhan penting yang memudahkan pertukaran barang, dagangan, dan perkembangan perdagangannya. Memang Paulus memilih Korintus karena kepentingan dan lokasi geografisnya yang menguntungkan. Dengan demikian terbukalah kesempatan untuk penyebaran Injil. Sekali Injil ditegakkan di Korintus, Injil akan
dengan mudah dikomunikasikan ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, perdagangan yang berkembang pesat di Korintus akan memudahkan Paulus untuk menafkahi dirinya sendiri dengan memproduksi dan menjual tenda sambil memberitakan Injil di kota itu. Jelas, pekerjaan misi di kota besar dan kaya tidak bebas dari tantangan. Korintus ditandai oleh pluralisme agama yang terang-terangan, yang terbukti dari banyaknya kuil yang dibangun untuk menghormati dewa-dewi seperti Apollo, Athena, dan Afrodit, dan bahkan penyembahan dewa-dewa Mesir seperti Serapis dan Isis. Selain kebingungan agama ini, Korintus juga terkenal dengan kebejatan seksualnya. Strabo, seorang ahli geografi dan sejarawan Yunani, menyebutkan bahwa ada 1.000 pelacur bakti yang mengabdi pada penyembahan Afrodit di kuilnya di Korintus. Meskipun banyak sarjana memandang hal ini dengan curiga dan menghubungkan klaim ini dengan propaganda Athena terhadap Korintus, prostitusi ritual adalah hal yang umum di dunia kuno. Amoralitas seksual adalah masalah di Korintus seperti di tempat lain. Penyembahan berhala dan amoralitas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dan kenyataan menyedihkan ini menjelaskan banyak isi dari surat pertama dan kedua Korintus. Dalam kegiatan misinya di Korintus, Paulus menghadapi tantangan masyarakat yang menyembah berhala dan amoral. Tantangan apakah dalam budaya saat ini yang dapat menyulitkan pemberitaan Injil? Bagaimanakah kita bisa mengatasinya? Seberapa besar perbedaan, jika ada, antara Korintus dan kota-kota kita saat ini? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat mempelajari tentang pengalaman Paulus selama dia berada di kota Korintus dan tantangan yang dia hadapi dan apa yang dia lakukan. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat menolong kami ya Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang begitu banyak tantangan untuk membagikan firman-Mu. Kiranya Engkau dapat menuntun kami agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami dan setia bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 30 Juni 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.